Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sjonegoro FM yang dipancarkan dari 107,3 FM live streaming dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin. Bersama saya Dr. Arlin Yunita, spesialis penyakit dalam, dan pagi ini kita akan ngobrolin tentang peran dokter bedah saraf. Bersama beliau Dr. Galan Budi Prasetya, Magister Kedokteran Klinis Spesialis Bedah Saraf. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam dokter. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kemarin ada yang komen, ih dokternya muda banget. Ya masih muda, gak seumuran aku seumuran ayahnya. Oke lah. Jadi RSUD Sjonegoro ini sudah memiliki dokter spesialis bedah saraf yang baru, walaupun belum sama BPJS ya? Belum, masih belum proses. Ya? Masih proses, jadi nanti akan membantu banyak pasien yang sebelumnya kita selalu rujuk itu dokter Galan ya. Nanti kalau ada dokter Galan di sini, jadi nggak perlu jauh-jauh, mungkin begitu. Oke, kita akan ngobrol sekitar 1 jam nih ya, ngobrolin, kulitin, karena saya juga sebagai dokter spesialis penyakit dalam nggak tahu banyak tentang bedah saraf. Iya, dulu waktu aku residen juga belum ada waktu itu. Iya, dok. Ketahuan kan residen tahun berapa. Oke deh, saya sampaikan ini ya pengantar tentang bedah saraf. Bedah saraf adalah prosedur medis untuk mendiagnosis atau mengobati penyakit yang melibatkan sistem saraf. Bedah saraf tidak hanya dapat dilakukan pada otak, tapi juga saraf tulang belakang dan saraf tepi yang terdapat di seluruh bagian tubuh seperti pada wajah, tangan, dan kaki. Oke. Jadi untuk menjadi bedah saraf ini jelas harus jadi dokter umum dulu ya. Iya, jadi dokter umum dulu dok. Kalau dulu itu zaman saya tuh masih ke proses ke bedah umum dulu, nanti baru ngambil subnya saraf, bedah saraf gitu. Kemudian waktu itu juga belum ada kayak bedah urologi tok, jadi bedah dulu baru ngambil urologi, bedah dulu baru ngambil ortopedi dulu, seperti itu. Iya, dok. Sekarang bisa langsung ya? Bisa langsung dok. Bisa langsung, oke. Untuk bedah saraf sendiri, program PPDS ini ada di berapa universitas sih? Kayaknya sih belum banyak ya?
Ya, ada di beberapa universitas di seluruh Indonesia dok, terutama yang dari Jawa itu di Universitas Airlangga Surabaya, kemudian di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian Universitas Indonesia di Jakarta, kemudian juga Universitas Pajajaran di Bandung, kemudian Universitas Sumatera Utara di Medan, kemudian ada juga yang di luar Jawa Makassar. lagi itu Makassar dok. Oh, baru itu ya? Iya. Oh, jadi di Undip juga belum ya? Undip sudah ada dok. Undip juga sudah ada. Sudah apa ya maksudnya sudah masuk, cuman nggak terlalu ini apa lama. Cuman di sana sudah buka program bedah saraf juga dok. Udah ya. Iya. Iya, jadi ini makin bertambah banyak, bertambah luas. Kalau penyakit dalam kan karena itu program basic ya. Kalau mau ngadain pendidikan tuh mesti itu dulu yang harus ada 4 besar ya. 4 besar sama anestesi, kemudian ditambah yang lain-lain lagi. Dulu Dokter Galan alumnus dari mana dulu S1-nya? Saya S1-nya itu 2010 mengambil kedokteran umum di Universitas Airlangga Surabaya, kemudian setelah itu melanjutkan profesi juga. Total dari S1-nya itu 3,5 tahun, kemudian untuk profesinya 2 tahun, jadi 5,5 tahun dok. Kemudian melanjutkan program internship selama setahun di RSUD Jombang. Kemudian setelah itu saya langsung ambil sekolah dok. Oh gitu. Alhamdulillah di Universitas Airlangga juga. Yeah. Berarti umurnya belum 33 tahun? Menuju dok. Menuju 30 tahun. Ya, dok. Oke deh. Jadi itu ya buat adik-adik mungkin nanti yang akan berminat melanjutkan sekolah nih, buat adik-adik koas nanti kalau sudah lulus menjalankan ISHIP, kemudian udah mulai mungkin dari sejak koas sudah mulai mencari interestnya kemana gitu ya. Untuk bedah saraf sendiri ada kekhususan nggak sih? Ada syarat-syarat yang harus nggak seperti dokter yang lain-lain, misalnya kalau orang mau masuk farmasi itu tidak boleh buta warna kayak gitu ya? Ada nggak syarat khusus? Ya, kalau dari syarat khususnya sih tidak ada dok. Cuman maksudnya persyaratannya mirip seperti dokter bedah pada umumnya dok. Tidak buta warna, kemudian juga dia tidak ada kecacatan fisik seperti itu dok. Jadi memang persyaratannya seperti dokter bedah pada umumnya seperti itu dok. Jadi nggak harus cowok ya? Oh enggak, ada juga yang perempuan dokter bedah saraf. Ada. Jadi itu karena dari UNER, jadi udah minded ke UNER, ngambilnya juga di UNER. Waktu zaman dokter ngambil itu saingannya berapa, diterima berapa itu? Kalau saya itu kalau nggak salah ya dok ya, itu saya yang diterima tuh 6, tapi waktu pendaftaran itu sampai 15 kalau nggak salah dok. 15. Mungkin nanti yang belum diterima nanti mau mencoba lagi gitu ya mungkin. Bisa. 6. Oke. Berarti udah angkatan keberapa nih yang udah angkatan banyak ya? Banyak. Udah banyak ya. Karena mungkin termasuk yang paling tua mengeluarkan bedah saraf ya. Iya dok. Oke. Oke, jadi tugasnya bedah saraf tuh apa saja sih? Orang taunya kan cuma dokter saraf gitu yang ngobatin, terutama tuh yang paling banyak stroke. Lingkup tugasnya apa aja nih dokter, bisa dijelaskan? Jadi dokter bedah saraf kan cabang ilmunya kita mencakup dari sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi. Maksudnya dari otak, subsum tulang dan saraf-saraf yang keluar dari otak sama susum tulang itu dok. Jadi kita juga ada plusnya itu kita bisa melakukan intervensi gitu dok. Jadi kalau yang saraf itu yang mengobati, kita yang bedah saraf yang mengoperasi gitu dok, gampangannya gitu ya. Oke. Jadi apapun yang terjadi di dalam otak gitu ya. Jadi kasusnya tuh bisa apa aja? Iya dok, untuk bedah saraf sendiri kita mudahnya itu dibagi 6 dok. Yang pertama itu bedah saraf trauma dan infeksi, kemudian yang kedua itu bedah saraf pediatri atau kongenital, kemudian bedah saraf vaskuler atau yang kita kenal biasanya stroke, kemudian bedah saraf ada tumor, kemudian yang kelima spine, tulang belakang, yang keenam adalah bedah saraf fungsional dok. Ada 6 secara garis besar. Oke. Kalau yang misal untuk kasus yang pediatrik itu yang ditangani apa aja dokter? Rata-rata ya dok ya, untuk yang pediatrik itu yang paling sering itu kita paling sering menangani itu untuk hidrosefalus dok biasanya. Untuk varular itu hidrosefalus. Yang pertama, yang kedua itu kelainan kongenital itu namanya KEL dok. KEL itu kayak tonjolan, bisa tonjolan di kepala dan juga biasanya di tulang punggung belakang seperti itu dok. Yang mana itu waktu bayi baru lahir yang harusnya itu nutup sempurna itu enggak dok, jadinya di kita dalam otak itu di kepala maupun di tulang belakang. Jadi bisa kedua-duanya dok, di kepala maupun di tulang belakang, dia meliputi di garis tengah dok gitu. Jadi tonjolannya itu di garis tengah tubuh di belakang gitu dok. Gitu.
itu mengganggu sekali ya? Iya, mengganggu sekali dok, karena memang kalau yang nggak pecah itu dia bisa mengganggu sarafnya, terutama yang pecah dia bisa menimbulkan infeksi dok, gitu. Kelnya itu seperti itu. Isinya apa itu kalau kel? Air gitu? Iya, jadi isinya itu cairan otak namanya liquor cerebrospinal atau yang bisa kita kenal LCS, liquor cerebrospinal, Spinalis, seperti oke, itu dok. ya, Terus kasus hidrosefalus tuh biasanya ditemukan dari bayi atau sudah agak gede baru ketahuan ya kadang-kadang ya? Oke, kalau yang kita lagi membahas pediatrik itu biasanya dari lahir dok, Lahir. kongenital, artinya itu dia didapat waktu dari dalam kandungan dia sudah ada hidrosefalusnya, bisa dilihat biasanya mulai USG dok, ketika dokter obstinnya itu melakukan Sudah pemeriksaan ketahuan ya? itu sudah ketahuan, jadi waktu memeriksa kepalanya itu ada kayak gambaran pelebaran dari ventrikel atau pelebaran dari saluran cairan otaknya. Nah dari situ kita yang bedah saraf nanti biasanya setelah lahir kita melakukan intervensi, biasanya dipasang selang otak namanya dok, Vipishan, seperti itu. Oke, pemasangan Vipishan itu nanti akan di follow up sampai anak itu gede ya? Gitu. Kan itu irreversible ya? Kalau untuk selang otaknya sendiri kita biasanya Ikuti panjang. dipasang terus bisa sampai dewasa dok, gitu dok, karena selangnya itu yang kita tinggal di dalam itu panjang, jadi waktu si bayinya tumbuh menjadi dewasa, selang yang di dalam juga ikut ikut lurus gitu, jadi kan di dalam merungkal gitu dok ya, jadi waktu besar selangnya itu masih bisa kepake gitu dok. Kok zaman saya dulu tuh masih dioperasi beberapa kali. Gitu. Jadi dulu kalau misalnya bayi ukurannya berapa sih dari ini sampai perut, terus udah agak remaja berapa, terus udah ukuran dewasa itu baru mapan di situ, bisa 3 kali. Oke, terus itu yang untuk kasus bayi ya. Kalau yang untuk kasus tumor biasanya apa aja yang ada di situ? Ya dok, untuk tumor sendiri itu kita biasanya menanganin tumor-tumor yang di kepala itu meningioma biasanya dok. Meningioma itu tumor jinak yang biasanya itu mengenai perempuan, terutama yang KB hormonal seperti itu. Gitu. Oke, jadi ibu-ibu yang mungkin kepalanya merasa pusing terus bolak-balik nggak sembuh-sembuh, mungkin ada baiknya dilakukan CT scan. Siapa tahu ada sesuatu di dalam kepalanya gitu, Salah satunya meningioma itu. Meningioma, Nah, itu seperti pelebaran pembuluh darah. Enggak dok, jadi meningioma itu kan dia berasal dari kata meninges, meninges itu selaput otaknya. Nah dari situ dia karena pertumbuhannya tidak terkendali, akhirnya dia tumbuh ke dalam dan menekan otaknya gitu, dok. Jadi klinisnya seperti apa ya waktu itu? Yang nyeri-nyeri kepala gitu? Iya dok, jadi meningioma itu sesuai dengan letaknya, biasanya kalau yang di kepala yang di bagian depan itu, yang di frontal itu dia biasanya ada gangguan emosional, kemudian dia orang yang mudah marah, kemudian kalau enggak. kemudian kalau yang di ketawa Devita loh di parietal gitu dok, dia bisa menekan namanya di bagian motorik, dia biasanya ada keluhan hemiparese di sebelahnya, di kontralateralnya biasanya gitu, jadi dok. mirip-mirip stroke gitu ya, Ya, dikira mirip-mirip stroke. pseudo stroke kali ya kalau mau Iya, kasih dok. istilah gitu. Iya. Itu nanti dibuang gitu atau dikempesin atau diapain? Ya, biasanya kita setelah melakukan CT scan kita kasih terapi medikamentosa atau obat-obatan untuk mengurangi bengkaknya, kemudian setelah itu kita jadwalkan operasi secara elektif, artinya terjadwal gitu dok. Seperti itu. Oke deh, itu yang jinak. Yang jinak yang lain selain meningioma apa lagi? Jinak selain meningioma banyak dok, ada ependymoma dan segala macamnya itu yang tumbuhnya itu di saluran ventrikel seperti itu dok. Kemudian juga banyak sih dok yang jinak. Kalau yang ganas juga biasanya juga mengenai anak-anak, pilocytic astrocytoma, kemudian yang dewasa juga glioma, juga yang ganas juga ada dok. Jadi macam-macam, ada yang jinak ada yang ganas. Cuman yang paling sering yang kami tangani itu yang meningioma, terutama pada ibu-ibu yang KB. Akhirnya kalau sudah ketahuan seperti itu kita stop KB hormonalnya dok, karena maksudnya itu bukan menjadi faktor penyebab utamanya, tapi beberapa yang kena meningioma seperti itu tuh rata-rata menggunakan KB hormonal dok. Jadi kayaknya ada korelasi gitu. Iya, ada korelasinya. Korelasi antara KB dengan hormonal dan tumbuhnya ber-KB dengan itu yang tumbuh meningiomanya. Oke. Kemudian yang lain ada tumor atau kanker-kanker yang ada kanker ganasnya apa sih misalnya kalau di otak itu? Ya, ada kanker ganas namanya glioblastoma multiforme atau yang biasa kita sebut GBM atau glioma. Terganggu bisa menyebabkan hidrosefalus, dan itu setelah dioperasi nanti follow up-nya panjang dok. Dia harus dilakukan kemo dan radioterapi
Oh, dia kemosensitif juga ya? Kemo sensitif dan juga radio sensitif juga dok. Radio sensitif, betul. Jadi komplit ya. Jadi sama operatif, radiasi sama kemoterapi juga. Oke. Berarti pasiennya mulai dari bayi sampai dewasa banget ya? Sampai dewasa ya. Dewasa banget. Biasanya dikonsulin. Kalau yang kasus glioma itu saya pernah nerima juga. Maksudnya dikonsulin karena ada DM hipertensi, biasanya gitu tuh. Tapi akhirnya kita rujuk. Oh, kalau saya kebaliknya, jadi DM-nya itu dia yang menyebabkan gangguan kepas-kepas di tangan sama kaki. Ya, karena memang yang namanya diabetes mellitus itu karena dia glukosanya tinggi, dia bisa menyebabkan semacam gangguan di dalamnya itu apoptosis sel, kemudian juga elastisitas pembuluh darahnya terganggu dan juga saraf-saraf perifernya juga terganggu. Akhirnya dia menyebabkan seperti rasa kesemutan, rasa tebal, atau bahkan rasa kayak diiris-iris gitu loh, terutama di jari-jari seperti itu. Itu berarti ada intervensinya kalau dari dokter Galan? Kalau ada kan, soalnya pasienku banyak banget yang kayak gitu. Ya dok, biasanya kita kasih obat-obat dulu dok, kayak pregabalin dan obat-obat gabapentin dan semacamnya. Kalau semisal mau diinjeksi bisa dok, biasanya kita injeksi lidokain biasanya, atau enggak injeksi gula D40 gitu, itu biasanya di sini dok, ada saraf medianus di situ biasanya. Oh, di situnya. Tapi itu cuma sementara ya? Ini biasanya cuma 3 bulan atau 6 bulan gitu. Gitu. Biasanya kan ada nyeri itu kita kasih injeksi biasanya. Kadang-kadang kalau yang di kaki di mana berarti nyuntiknya? Kalau di kaki juga bisa dok. Di kaki itu kita nanti biasanya pakai USG, kemudian kita kasih injeksi, bisa menggunakan PRP, kemudian juga injeksi triamcinolon atau asam hyaluronat biasanya seperti itu. Macam-macam. Ya, itu kalau yang mau diintervensi ya. Biasanya memang udah kita kasih teman-temannya gabalin tuh. Ya, teman-teman itu cuman kadang itu mengurangi tapi masih tidak bisa hilang. Ya, nggak bisa hilang. Karena proses terjadinya juga kronik ya. Iya dok. Oke. Jadi biasanya kalau pasien bedah saraf tuh rujukan dari dokter lain ya, jarang yang misalnya langsung dok saya tuh kayaknya ada begini langsung ke dokter saraf, jarang ya? Iya, biasanya dari dokter saraf dulu. Biasanya dia ada kelemahan badan, waktu disisihkan ternyata stroke-nya yang stroke perdarahan dok. Itu yang pertama. Itu yang kedua biasanya pasien dari poli itu biasanya dari poliklinik mata, itu biasanya ada gangguan mata, matanya kabur atau matanya gangguannya ada double gitu dok. Setelah disisihkan ternyata tumornya tumbuh di sekitar saraf mata, itu yang kedua. Yang ketiga juga bisa dari penyakit dalam, itu HNP dok, biasanya juga ada. HNP juga bisa ke dokter bedah saraf, juga bisa kita obati dok. Berarti itu nukleus pulposisnya dibuang gitu ya? Ya, jadi yang kejepit itu kan nukleusnya itu dia menekan saraf atau radik dari tulang belakangnya itu, saraf itu. Kita biasanya lakukan pengobatan dulu dok. Kalau pengobatan nggak membaik baru kita operasi seperti itu. Gitu. Biasanya udah diobatin lama, terus pasien juga bosan juga, mau dioperasi nggak? Gojek maju nggak ya, gitu ya. Iya, dok. Tapi tingkat keberhasilannya gimana dokter kan? Apakah kalau nanti dioperasi LPP itu akan di atas 90% kah? Atau masih ada 50-50 atau 70%, 30% gitu? Jadi untuk operasi LPP sendiri itu kita melihat dari penekanan sarafnya dok. Kalau penekanan sarafnya itu masih dalam hitungan bulan gitu, biasanya nanti bisa balik. Tapi kalau sudah bertahun-tahun gitu dok, apalagi sudah sampai lumpuh gitu ya, itu biasanya susah kembali. Karena memang kayak ibaratnya kabel itu, kabel sama lampunya masih bagus, ototnya masih bagus, tapi kalau kabelnya sudah ditekan lama, sudah bertahun-tahun, beli kabel baru. Nah, itu susah itu dok. Gak ada yang jual ya? Ada yang jual. Belum ada kabel plastik, belum ada ya? Belum ada. Soalnya harus jaringan hidup ya. Oke, kalau boleh tahu nih dokter Galan Budi Prasetyo, panggilannya dokter Galan ya? Galan dok ya. Kenapa dulu memilih bedah saraf? Gitu, waktu lagi koas sudah tertarik pas stase bedah, lihat bedah saraf seperti itu, atau ada cerita yang lain? Jadi waktu itu tuh ibu saya mengeluh pusing-pusing dok. Kemudian setelah disisihkan ternyata ada tumor di kepalanya. Itu udah dioperasi? Waktu itu belum dok. Kemudian akhirnya ibu saya kayak gini juga, maksudnya juga di Wonosobo juga belum ada dokter bedah saraf. Akhirnya saya terdorong ikut untuk memajukan mengabdi di Wonosobo ini untuk di bidang bedah saraf gitu. Iya, kita terima kasih banget nih dokter Galan mau kembali ke kampung halaman, karena biasanya itu kalau udah tertarik di Surabaya, ntar depro aja di sana, nggak mau balik ke kampung.
Nggih. Iya, nanti sabar ya. Semoga nanti nih kelas rumah sakit ini jadi naik. Karena kalau di tipe C nggak bisa ya. Kalau yang nggak bisa tipe D, Dok. Oh, tipe DC masih Tipe masih DC bisa. masih bisa, terbatas. Kalau semisal masih B, nanti kita bisa kejar, Dok, untuk untuk fasilitas dan juga untuk pelayanannya bedah saraf nanti bisa dimaksimalkan kalau udah tipe B biasanya gitu, Dok. Oke, kalau boleh tahu nih, Dokter Galan selama menjalani proses residensi dulu, karena kan yang lulus baru ya, pernah mengalami operasi yang paling berkesan apa waktu itu? Kalau saya operasi paling berkesan itu operasi Parkinson, Dok. Parkinson. Parkinson dioperasi. Iya, Berarti yang di apain itu? Ya, jadi Parkinson itu kita waktu itu untuk sekarang ini sudah ada namanya stereotactic brain lesion, stereotactic brain lesioning, artinya di bagian Parkinson yang di bagian talamusnya itu ada titik tertentu di mana dikasih jarum, kemudian jarum itu nanti dipanasi. Setelah itu pasien diminta untuk menghitung sambil tangannya waktu itu masih gerak-gerak. Setelah kita Berhenti. Kita panasin itu, kemudian kita lesioning di bagian titik talamus tertentu itu, akhirnya tremornya berhenti, Dok. Kayak sulapan gitu, Dok. Iya. Kayak cryosurgery, bukan ya? Jadi ada Stereotactic, yang namanya stereotactic ini ya, aku stereotactic. baca. Radiosurgery. Iya, Itu iya. untuk kasus yang lain lagi kah? Oh, itu untuk lain lagi. Jadi kalau stereotactic radiosurgery biasanya untuk pasien kanker, Dok. Iya, kalau ini stereotactic brain lesioning namanya. Jadi kita menggunakan semacam frame-nya titiknya sudah ditentukan menggunakan biasanya MRI dan CT scan. Setelah keduanya digabungkan di titik tertentu, nanti alatnya setelah disetting, setelah satu lubang di kepala ini, setelah itu kita masukkan, nanti kita panasin dengan suhu tertentu selama beberapa waktu tertentu. Manasinnya Nanti dari pas sudah dimasukin dulu, udah masuk. sudah dimasukin. Oh, jadi lewat hantaran Panasin. listrik gitu Iya, ya. iya. Oh, gitu. Bukan waktu dikeluarin waktu di luar udah dipanasin, nanti kena jaringan yang sehat ya Iya, kalau iya, kayak Dok. gitu ya. Iya. Oh, gitu. Berarti sekarang Parkinson bisa sembuh dong ya? Kalau Parkinson kita kasih obat-obatan dulu, kasih obat-obatan bisa levodopa dan teman-temannya itu. Kalau semisal sudah menggunakan obat dosis maksimal belum bisa disembuhkan, kita menggunakan operasi bisa gitu. Kalau pengalaman operasi, berapa yang paling lama menemani operasi sampai rampung? Oke, ya saya waktu itu operasi bisa sampai 12 jam, Dok. 12 jam itu berarti 2 shift. Ya kalau perawatnya 2 shift, tapi dokter operatornya Tetap satu. nggak boleh ganti, Dok. Ya boleh ganti ya. Iya. Jadi itu rame-rame ya? Itu kasus langka kan waktu itu? Enggak, Dok, kasus CPI tumor cerebropontine angel. Jadi tumornya di bagian otak, di otak kecilnya ini di bagian samping, karena memang di situ keluarnya serabut-serabut sarafnya banyak, Dok. Jadi kita melakukannya dengan menggunakan mikroskop. Ya, itu yang bikin lama, Dok, karena harus memisahkan sarafnya satu persatu seperti itu, Dok. Bisa bayangin nggak, Devita? Saya kayak itu serat rambut jagung itu kamu harus mencari sesuatu di balik itu tuh, susah banget kan? Kayaknya kembar semua soalnya. Apalagi dia nggak ada tulisan namanya. Ini serat ini saraf ini saraf ini nggak ada ya. Nggak ada. Kalau misalnya kalau untuk yang low back pain ini dasarnya menjadi HNP itu berapa persen tadi tergantung tempat ya? Ya, jadi dia tergantung lamanya, Dok, keluhannya. Kalau memang dia sudah lumpuh gitu, sudah lama, kita operasi juga tidak ada nggak ada manfaat ya? Nggak ada manfaatnya, cuman tujuannya untuk mengurangi kompresi aja. Kalau masih awal, masih fase akut, biasanya motorik atau sensoriknya, kemudian ada otonomnya kayak buang air besar, buang air kecilnya bisa balik, biasanya gitu, Dok. Targetnya itu. Dulu aku pernah punya pengalaman merawat pasien ini loh, HNP tapi servikal. Ya, HNP servikal juga bisa, Dok. Jadi itu lumpuh semua tangan kan, tangan dan kaki. Iya, tangan, kaki, buang air besar, buang air kecil, semuanya kena, Dok. Semuanya kena ya. Itu harus kalau kayak gitu kan karena lebih berat ya. Mestinya dia lebih cepat mencari pertolongan dibanding kalau yang di bawah kan kadang kan nanti aja ntar karena masih bisa jalan, mungkin masih apa ya. Karena memang kalau saraf itu kan dia mengontrol mulai dari levelnya dia ke bawah, Dok. Jadi kalau levelnya di pinggang ya dari pinggang ke bawah, kalau dari leher ya leher ke bawah. Dan gitu, Dok. semuanya kena. Iya. Tapi sebabnya apa sih? Karena kalau misalnya yang LBP yang di lumbal itu kan biasanya karena pekerjaan ya, mengangkat beban atau apa. Tapi kalau yang di leher kenapa jatuh ya?
Biasanya dari Trauma. bukan dok. Kalau trauma bisa sih dok. Cuman biasanya dia ada kayak frakturnya juga. Kalau yang di dari leher tuh tulang cervicalnya. biasanya dari lifestyle dok. Dia pekerjaannya ada teman sejawat kami juga, karena dia operasinya selalu menggunakan mikroskop dok. Posisinya itu dangak gini dok. Akhirnya dia kena ANP di cervical dan dioperasi dok. Tuh. Dan operasi di cervical tuh ada dua macam, lewat depan sama lewat belakang. Tuh, kalau yang di pinggang kemudian di punggung itu kan lihatnya belakang aja dok. Kalau yang di leher bisa dari depan sini, bisa dari belakang sini dok. Seperti itu. Tuh. Jadi kalau yang di depan lebih hati-hati, kenapa? Karena ada arteri karotis di sini. Iya dok. Gitu, seperti itu. Rumit ya. Perkara sulit. Oke deh, ini boleh tahu pendidikan di bedah saraf itu berapa semester sampai selesai? Ya rata-rata 11 semester dok, rata-rata. Lama ya? Apa nyakit dalam cuma 8 semester? Wah cepet ya dok ya. Iya. Kalau forensik itu cuma 4 atau 5 semester. Iya, jadi 3 tahun kurang udah lulus. Aku tuh rata-rata teman-teman tuh 5 tahun. Jadi kayak ngambil 10 semester prolong, ngerjain tugas-tugas yang keteteran dan lain-lain. Ini pendidikannya 11 semester, berarti 5,5 tahun itu udah on time banget ya. On time. Jadi kalau di bedah itu telat bisa, tapi lebih cepat nggak bisa dok. Oh ya jelas. Semua mah gitu. Ya mungkin tempat mungkin lebih parah kali ya, karena lebih banyak ya. Oke. Terus apa lagi ya? Jadi ada pembagian bedah-bedah yang kayak yang aku baca tuh bedah saraf tumor, bedah saraf vaskuler, stroke. Nah, stroke yang bisa diobati itu stroke yang perdarahan ya? Iya dok. Jadi ada satuan harus sekian cc nggak minimal atau? Iya, jadi kalau kita biasanya melihatnya yang pertama, kalau stroke-nya perdarahan itu pertama yang pasti kita itu dari klinisnya dok. Yang pertama. Jadi patokan kita itu bukan dari cc-nya, yang pertama itu dari klinisnya. Baru yang kedua dari volumenya gitu dok. Ya, kalau dari klinisnya dia sadar-sadar aja dan dari volumenya di atas 30 cc, biasanya kita belum operasi dulu, masih watchful waiting. Iya, masih observasi. Tapi kalau volumenya di bawah 30 cc tapi pasiennya nggak sadar, ya kita operasi. Jadi gitu. Pertimbangannya yang nomor 1 itu klinis dulu, baru yang kedua. Jadi GCS-nya harus di bawah 3 kali ya. GCS pokoknya rendah untuk itu, walaupun cc-nya akhirnya menentukan juga. Jadi itu nanti disedot darahnya gitu atau gimana? Iya, jadi operasinya namanya craniotomy dok. Craniotomy itu tulang kepalanya dibuka, kemudian dura mater atau selaput otaknya dibuka. Setelah itu kita masukkan kayak suction itu, kemudian kita cari perdarahannya itu lewat suction itu, terus kita sedot pelan-pelan. Setelah itu kita tutup gitu dok. Itu yang perdarahan. Itu dok. Oke, bisa bayangin nggak guys? Karena tulang kepala ini kan nutup semua, jadi nanti akan ada operasi yang menggergaji membuka ya. Itu nanti bisa nyambung lagi tuh. Kalau yang tulang tengkorak itu kan nggak ada pembuluh darahnya, ada? Tulang tengkorak kita bisa pakai screw dok, mini plate screw untuk fiksasi. Gitu dok. Di staples. Bahasa awalnya di staples sih. Iya. Tapi kulitnya kan nanti nyambung ya. Nyambung, kulitnya nyambung ya dok. Jadi kalau yang stroke harus melihat klinisnya. Kalau klinisnya jelek, nanti targetnya kalau udah disedot itu harusnya dia bangun gitu ya. GCS-nya meningkat gitu. Ini dok, biasanya kalau stroke itu ada ICH score. Maksudnya di ICH score itu salah satunya yang menentukan juga ada GCS. Jadi GCS yang yang sekian sampai sekian poinnya berapa, kalau yang tengah itu berapa, yang rendah itu berapa. Jadi salah satu yang menentukan itu GCS. Jadi semakin rendah GCS-nya, tingkat mortalitasnya semakin tinggi. Semakin bagus GCS-nya, mortalitasnya semakin rendah. Jadi saling terkait gitu dok. Antara pre-op dengan post-op-nya nanti saling terkait gitu. Selama ini mengikuti operasi seperti itu, angka yang udah dilihat di klinis seneng ya lihat pasien besoknya udah bangun gitu ya? Iya dok. Apa itu langsung ya? Apa sehari 2 hari, apa nunggu 3 hari baru ada bisa membuka mata, bisa apa enggak? Ada yang langsung? Biasanya setelah penekanannya itu kita rilis, kita ambil perdarahannya itu setelah dilepas selang ventilatornya itu beberapa jam atau beberapa saat kemudian pasiennya biasanya bisa bangun dok. Oh gitu. Jadi memang yang bikin koma karena penekanan oleh darah-darah tadi ya. Terus untuk itu kan berarti kan kasusnya aneurisme ya, pecah gitu ya kalau yang perdarahan? Oh, kalau yang perdarahan macam-macam dok. Biasanya yang paling sering tuh karena hipertensi, yang dokter mungkin sering obati pasien hipertensi ya, karena memang
dia itu tidak teratur minum obat, Dok. Berarti nanti kalau kasusnya seperti itu kan ada perdarahan yang menggumpal di sana tuh di dokter Galan sedot. Terus untuk pembuluh darah yang pecah itu diapain nanti? Ya udah dibiarin aja, Dok. Dibiarin aja. Dia udah nutup sendiri gitu. Ya kita ada kayak di ruang operasi itu ada kayak semacam bahan untuk menghentikan perdarahan, hemostatic agent itu. Dia nanti kita tempel di situ perdarahannya. Biasanya kalau pakai itu berhenti ya udah, tapi kalau masih ngocor deres ya bisa pakai kauter, Dok. Kita kauter darahnya, nanti habis itu kita biarkan saja. Tapi kita lihat dulu kalau perdarahan yang kapiler kecil kita bakar. Tapi kalau perdarahan utama itu biasanya kita kasih alat hemostatic agent aja, nggak kita bakar. Karena kalau kita bakar bisa menyebabkan infak nanti. Oh iya. Berarti ini pakai fluoroskopi gitu, ngelihat atau gimana? Ya, jadi kalau yang bedah saraf yang bagian stroke ini kita operasinya bisa dengan menggunakan mikroskop atau tanpa menggunakan mikroskop. Dan juga kalau misalnya perdarahannya itu nggak terlalu dalam, Dok, kita bisa menggunakan endoskopi namanya. Jadi bukaannya dia lebih kecil, irisan di kulitnya itu lebih kecil. Setelah itu kayak ada teropong gitu, Dok. Teropong, habis itu kita sedotnya lewat situ. Jadi lubangnya kecil. Jadi ini melihatnya live ya. Jadi misalnya ini udah aku sedot, berhenti, diam dulu, masih ada yang netes nggak gitu? Iya, jadi bisa kelihatan dari teropongnya itu. Kalau perdarahannya udah berhenti ya udah gitu, kita tutup karena lubangnya kecil kalau yang endoskopi, Dok. Tapi kalau yang craniotomy itu dia bisa lebih ada plus minusnya. Kalau yang craniotomy, kalau ada perdarahan banter atau kenceng sekali itu bisa kita handle dengan cepat. Tapi kalau penyembuhannya lama karena lukanya itu kan juga lebih besar ya? Kalau yang endoskopi itu karena lukanya kecil, kalau misalnya ada perdarahan atau kita susah ngehandle, akhirnya kita harus membuka lebih lebar lagi itu. Oh iya, itu sama dengan kalau di abdomen ya. Kalau di abdomen kira-kira pakai yang simple, ternyata harus open ini gitu ya. Laparoskopi ya. Laparoskopi, iya. Terus akhirnya open laparotomi jadinya. Oke deh, itu bedah saraf vaskuler. Kemudian untuk kasus aneurisma. Aneurisma tuh kemarin ngobrol sama dokter Eva tuh seperti kita lagi jagain kandang macan. Oh iya. Jangan sampai pecah gitu ya. Iya. Jadi intervensinya biasanya itu pasien dengan aneurisma ini keluhannya pasti nyeri-nyeri gitu ya? Gitu, biasanya pusing. Kalau nyeri kepala pada aneurisma itu beda sama nyeri kepala yang lain, Dok. Kan nyeri kepala yang lain tuh ada khasnya. Misalnya kalau yang migrain itu di separuh, ada yang di depan, kemudian juga ada yang berdenyut seperti itu macam-macam. Nah, kalau yang nyeri kepala karena aneurisma pecah itu biasanya thunderclap headache gampangnya. Maksudnya kayak tersambar petir, artinya nyeri kepala yang benar-benar tidak dapat ditahan gitu. Oh iya. Sangat nyeri gitu biasanya. Tapi aku pernah nemuin itu. Maksudnya dalam perawatan hipertensi 200 sampai 250 230 gitu, nyeri kepala hebat, udah dikasih analgetik sampai 4 macam, besoknya koma nggak sadar. Berarti itu waktu itu aneurisma mau pecah ya? Mungkin, Dok. Dan kalau misal kita curiga kayak gitu, biasanya kita lehernya ini ada kaku kuduknya nih, Dok. Kalau yang aneurisma pecah. Kalau misalnya sebelum pecah. Sebelum pecah. Sebelum pecah belum bisa, tapi kalau misalnya dia nyerinya banget, kita bisa curigai itu biasanya nyeri kepala karena aneurisma biasanya gitu, Dok. Kalau yang udah ketahuan nih malformasi, dulu kan pernah ada kasus yang anaknya siapa tuh? Artis yang jadi Ronalduati itu loh. Kamu belum lahir ya? Jadi kamu belum lahir. Oke. Jadi waktu itu dia sakit kepala, terus ke rumah sakit, ternyata di CT scan, kemudian terdapat malformasi atria venosa gitu ya. Kemudian klinisnya seperti stroke, kemudian mati batang otak. Oh, jadi beda, Dok ya, antara aneurisma sama AVM. Jadi kalau aneurisma itu pembuluh darahnya itu kayak balon melembung ya. Balon karena di bagian pembuluh darah itu yang harusnya ada ototnya, dia itu tipis sehingga kayak balon itu melar gitu, Dok. Itu yang aneurisma. Jadi mudah pecah pembuluh darahnya karena tipis. Kalau yang AVM, arteriovenous malformation, itu yang harusnya arteri kemudian pindah ke vena itu melalui kapiler. Ini pindahnya itu kapilernya sangat banyak dan tidak beraturan, kayak misal rambut kusut gitu, Dok. Jadi itu yang membuat si pasien ini timbul gejala kayak misal nyeri kepala, mual muntah, apalagi kalau itu letaknya di batang otak atau di otak kecil. Biasanya
gangguannya lebih fatal dok gitu, karena memang di situ pusat-pusat dari Jadi kalau ada jantung kasus paru itu gitu. diapain nanti? Kalau AVM sendiri tuh biasanya kita dilakukan open dok biasanya. Cuman sekarang zaman sudah maju, bisa dengan menggunakan gamma knife namanya. Gamma knife tuh kayak sinar gitu dok. Oh, sinar. Jadi memotong gitu ya? Sinarnya itu nanti dia nembak sesuai dengan titik yang di dalam otaknya itu. Jadi tidak dengan dioperasi, dia kayak semacam ditembak lasernya nggak kelihatan, itu namanya gamma knife, sinar gamma itu baru bisa dilakukan di Jakarta dok saat ini. Gitu ya. Iya. Sinar gamma itu kan tajam sekali ya, bisa memotong tulang, ya kan ya? Itu tapi nggak kelihatan dok, karena apa namanya, dia itu nggak kayak kita pisau kan, kalau misal mau nusuk dalam kan kelihatan. Dari luar sampai ke dalam ketusuk semua dok. Nah itu enggak, itu dalamnya aja, tapi jaringan dari kulit sampai menuju ke tempat targetnya itu aman gitu dok. Jadi kayak kalau kemoterapi itu targeting sel. Nah itu targeting. Gitu. Itu targeting tumor ya, pakai sinar gamma baru. Berarti itu yang teknologi baru. Kemudian ada lagi bedah saraf fungsional nih, carpal tunnel syndrome. Ini kasusnya banyak juga ya? Banyak dok, terutama apalagi di daerah kayak kita di pegunungan banyak tembakau, yang mana orangnya itu atau enggak di suatu kota ya, karena dia kerja setiap hari menggunakan apa namanya, pergelangan tangan. Jadi segala sesuatu yang membuat kita enggak ya, kita kan pakai nulis enggak dihitung, enggak ya? Nah kita kan nulis habis itu jalan lagi. Ini dari pagi sampai siang itu nggak berhenti dok itu. Gitu. Karena dia relaksasinya kurang ya? Iya, dia stretching apanya nggak ada, dia repetitif motion atau kegiatan yang dilakukan berulang-ulang tuh dalam waktu tertentu setiap hari selama beberapa tahun. Nah itu yang membuat cedera di ligamen pelindung ligamennya itu menebal dok, sehingga menekan saraf median. Itu yang dirasakan gimana? Biasanya ya dok, biasanya itu dia kerasanya kayak semacam kebas, kadang juga bisa nyeri, dan otot-ototnya itu di sini yang kempes dok biasanya. Oh gitu. Bukan kempes. Karena dia banyak dipakai malah jadi hipertrofi enggak ya? Enggak dok, itu kan yang bermasalah kan dari pergelangan ini, di dalamnya ada sarafnya yang ketekan di situ dok. Jadi bukan ototnya yang menekan sarafnya enggak, tapi yang dari pelindung ligamennya itu yang menebal akhirnya nekan itu dok. Itu intervensinya nanti diapakan? Bisa kita kasih obat-obatan dulu, kemudian lifestyle change, maksudnya kita disuruh pensiun? Enggak, kita pindahkan dia ke divisi yang tidak berhubungan dengan pergelangan tangan. Misal dia mengawasi suatu pekerjaan di gudang misalnya atau apa seperti itu dok. Jadi bisa dipindah tugaskan, cuman masih tetap bekerja, atau enggak kerja-kerja yang tidak terlalu melibatkan pergelangan tangan dok, gitu dok. Kalau nulis masih mending dok, karena kan pergelangan tangannya masih diem sebenarnya. Kalau kita nulisnya yang gerakkan sininya dok. Oh iya. Tapi kan kalau rokok kan kita ngelinting rokok kan gini. Oh contohnya gitu. Iya, jadi yang gerak itu kan pergelangannya tangannya aja. Kalau nulis kan kita masih masih steady gitu, masih diem gitu, serut gitu. Itu sih. Oke. Kemudian ada lagi trigeminal neuralgia syndrome. Ya, jadi trigeminal neuralgia sama hemifacial spasm itu hampir mirip dok. Maksudnya karena dia letaknya berdekatan. Saraf 5 itu trigeminal, yang saraf 7 yang facial. Nah itu ada dua, trigeminal neuralgia sama hemifacial spasm. Itu dia keluarnya, kalau yang hemifacial spasm itu wajahnya itu kayak merot separuh gitu dok. Bukan Bell palsy atau itu? Bell palsy itu idiopatik dok penyebabnya. Kalau yang ini kan jelas karena saraf tekanan. Karena saraf. Biasanya ada kedutan, kemudian juga ada nyerinya biasanya. Ini kedutannya tuh persisten ya? Kan kadang-kadang tuh kalau kita bilang, lagi ada yang ngerasa nih kedutan gitu ya. Nggak ada hubungannya. Itu tik fasialis namanya. Iya, tik fasialis. Gitu, iya. Oh, dia terus-terusan? Sering? Iya, kita kasih obat-obatan dulu, kalau nggak membaik baru kita operasi. Itu yang hemifacial spasm, itu yang sangat mengganggu penampilan dok, itu yang biasanya yang terutama wanita ya dok, kelihatan. Setelah di MRI, kita menggunakannya MRI dok kalau mendiagnosis trigeminal neuralgia atau hemifacial spasm itu kayak gitu dok. Kalau yang trigeminal neuralgia biasanya dia nyeri hebat dok di sekitar saraf nomor 5 itu trigeminal, biasanya di rahang dok. Jadi kalau dia kena air itu nyeri sekali. Sikat gigi juga nggak berani, ngunyah juga takut gitu, karena nyeri sekali gitu dok. Oh gitu. Iya. Biasanya kalau karena nyeri banget dia langsung mencari pertolongan ya? Iya, biasanya dia langsung minum obat biasanya dok. Cuman dengan menggunakan obat dosis tinggi yang
kuat itu juga masih belum membantu banyak gitu dok. Karena tidak menyelesaikan masalah ya, problemnya masih ada di situ ya. Ya, dan biasanya waktu datang ke kita itu giginya sudah habis dok, biasanya kayak gitu. Karena dia mikirnya Gara-gara giginya karena ya, jadi giginya, dicabut terus semua. jadi yang geraham gitu, yang sebelah ini, yang bawah habis, yang atas juga habis. Nggak sembuh-sembuh, ternyata setelah di MRI ketahuan itu karena trigeminal neuralgia. Jadi sebabnya apa tuh? Kenapa bisa terjadi trigeminal neuralgia itu? Jadi yang di saraf yang di sini dari batang otak itu kan keluar saraf nomor 5 itu dia vascular contact, jadi ada pembuluh darah yang berdekatan sama dia, kemudian berdenyut yang menyebabkan iritasi. Nah, iritasi itu yang menyebabkan nyeri di persarafan di bagian wajahnya itu dok. Itu dok. Jadi kita nanti operasinya memisahkan supaya antara saraf dengan pembuluh darahnya ini terpisah, jangan ada kontak lagi. Iya, jangan berdua-dua. Iya. Nggak boleh dikasih pemisah. Jadi dikasih apa tuh diantaranya itu? Kalau bahasa medisnya namanya teflon pad, bukan teflon yang buat masak. Buat masak, jangan ya itu buat masak. Itu nasi goreng. Iya, kayak ada bantalan kayak bentuknya serabut kapas gitu loh. Jadi kita taruh di situ, kita kasih lem jaringan supaya tidak terbang kemana-mana gitu. Jadi ditaruh di situ supaya terjadi separasi atau perpisahan antara neurovaskular kontak antara saraf dengan pembuluh darahnya yang kontak seperti habis itu. Besoknya langsung habis operasi langsung terasa enak? Biasanya langsung terasa enak dok. Biasanya langsung terasa enak. Oke deh. Ya, kita masih di dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin dan saya masih bersama Dr. Galan Budi Prasetya, spesialis bedah saraf. Dokter kan praktek di RSUD ini baru. Untuk menemui dokter itu di hari apa? Kalau untuk prakteknya saat ini ya saya di RSUD dari Senin hingga Sabtu jam 10 hingga jam 1 siang dok. Oke. Jadi sekarang udah mulai ada pasien? Sudah, beberapa pasien yang kontrol, ya. pasien umum ya. Nanti kemarin habis ada operasi yang menarik itu karena kita belum pernah melakukan. Apa tuh ceritanya, gimana tuh kemarin Dokter Galan itu? Oh ya, jadi ceritanya itu ada konsulan dari TS Opjin. Dia ibu hamil, usianya dia itu 35 tahun. Usia kehamilannya dia hamil anak kedua, itu usianya 33 minggu dok. Nah, waktu dia kontrol di klinik swasta, dia keluarnya itu nggak sadar dibawa suami ke sana. Setelah itu dari dokter Opjinnya dibawa ke RSU sini, dokter AI waktu itu dibawa ke sini. Setelah itu di scan, hasilnya ada ICH atau ada perdarahan otaknya. Itu dok. Berarti dari apa tuh, aneurisma kira-kira? Nah, ternyata setelah ditelusuri dia itu ada hipertensi kronis dok. Penyebabnya hipertensi dia. Hipertensi, oke. Jadi waktu itu ada perdarahan, ketahuan berapa cc gitu? Kalau cc-nya kalau nggak salah ingat ya, itu dia di atas 30 cc dok. Dan banyak, karena pertama klinisnya itu dia sudah keluar semua dok ya, nggak sadar, kemudian lemah separuh badan, ada muntah-muntah, sudah ada gejala peningkatan tekanan dalam otaknya. Kemudian yang kedua CT scan-nya juga mendukung, maksudnya dari klinis sama radiologis itu cocok. Akhirnya kita putuskan untuk operasi gitu dok. Yeah. Jadi dibuat itu di mana jendela darahnya? Dia di sebelah kanan kalau nggak salah dok. Jadi kita buat irisan di sini, di frontal parietal sini. Buat irisan, setelah itu kita buka tulangnya, kita buka selaput otaknya. Setelah itu kita cari perdarahannya, kita sedot, habis itu kita tutup. Nah, waktu itu karena masih bengkak ya dok ya, otaknya masih bengkak, akhirnya Udem cerebri gitu. Udem. Jadi beberapa pasien memang wajar dok, karena memang perdarahannya itu kan sifatnya iritatif. Jadi otak atau parenkim otak itu kalau terkena darah, dia kan darah mengandung Fe, zat besi. Nah, zat besinya itu kayak dianggap sebagai racun sama otaknya, akhirnya terjadi iritasi, akhirnya otaknya bengkak. Setelah kita evakuasi masih bengkak, akhirnya kita putuskan supaya tulangnya nggak langsung kita pasang, karena kalau kita pasang itu neken ke dalam lagi sama aja. Dia dilepas ini ya? Ya, jadi tulangnya itu kita simpan di bawah kulit di sebelahnya sini dok. Oh gitu. Tuh, nanti kita operasi untuk pemasangan lagi sebulan sampai 3 bulan. Oh, kalau udah membaik, bengkaknya udah hilang, itu ditutup lagi? Dikembalikan lagi tulangnya lagi. 1 bulan sampai 3 bulan ke depan. Jadi nggak bisa nanti suatu saat kalau misalnya dia masih udemnya keluar dari situ, bisa juga? Enggak, jadi di sini sudah ada otot sudah tertutup sama otot otot scalpnya itu sudah lumayan tebal dok, jadi bisa melindungi lah, walaupun
ibunya nggak boleh miring sebelah kanan, takutnya kan ketekan sininya. Gitu, ya, Jadi ya. kalau ditekan tuh ginjur-ginjur gitu, lunak seperti itu. Terus untuk menemani dokter Galan operasi, apakah harus ada pelatihan perawat untuk khusus bedah saraf gitu? Ya dok, Karena beda ya? Beda. Jadi memang untuk perawatnya sendiri ada perawat mahir bedah saraf itu sudah kita berangkatkan itu satu perawat bedah saraf di pelatihannya selama 1 bulan di RSUP Margono di Purwokerto dok. Jadi beberapa memang ada pelatihan bedah saraf kayak di Purwokerto RSUP Margono, kemudian di Sarjito juga bisa, di Solo juga bisa, di Surabaya juga bisa. Namun yang kita berangkatkan kemarin alhamdulillah yang dapat di Margono. Jadi dekat. Ya lebih dekat. Iya. Iya. Jadi operasi terlama 12 jam. Luar biasa. Tepuk tangannya mana? Ore. Kok nggak kedengeran? Devita ngalamun. Oke deh, kemudian ada lagi. Oh, ini nih yang menarik nih, epilepsi. Epilepsi ada tindakan bedah saraf juga ya? Iya dok, jadi epilepsi memang dari ILAI itu dari organisasi internasional yang berputar masalah epilepsi dan pengobatannya itu dia dioperasi untuk epilepsi jikalau sudah ada 2 atau lebih kombinasi obat epilepsi, kemudian sudah dengan menggunakan dosis maksimal namun tidak membaik. Masih ada kejangnya. Dan memang tujuan dari operasi epilepsi itu untuk mengurangi frekuensi kejangnya. Jadi ada orang mikirnya nanti setelah dioperasi epilepsi nggak minum obat. Ya tetap minum obat cuman dengan dosis dan takaran yang lebih rendah, kecil karena gitu. Udah diatasi sebagian ya. Gitu. Jadi kalau memang nantinya berhenti obat itu biasanya setelah setahun sampai 2 tahun bebas kejang. Nah itu baru di stop obat epilepsinya, insya Allah sudah aman. Tapi kalau masih setelah operasi masih kita ini dok gitu. Mungkin masih ada fokus-fokus yang mungkin kan selama operasi nggak 100% ya, mungkin masih ada sisa 10% itu masih ada fokus-fokus yang bisa menimbulkan kejutan-kejutan listrik gitu ya. Gitu. Oke deh, terus apa lagi ya? Bedah saraf traumatis. Jadi ini ada overlapping nanti dengan Dokter Eva kan rencananya mau ambil sekolah velo ngambil intervensi. Ini kalau Dokter Galan juga nangani kalau di jantung itu pemasangan PTCE untuk jantung ya. Kalau untuk PTCE-nya otak juga nangani berarti. Kalau yang namanya cath lab namanya cath lab ya, cath lab itu memang kalau dari program di pemerintah di Indonesia itu harus ada 3 dokter dok biasanya. Yang pertama itu dari jantung intervensi, kemudian juga bisa dari radiologi intervensi, sama saraf atau bedah saraf yang intervensi. Jadi harus ngambil velo semua ya? Velo gitu dok. Iya. Biasanya 6 bulan biasanya dok. Kalau yang saraf 1 tahun saraf. Iya. Itu yang udah ada di mana itu? Di Undip ada dok, kemudian di kalau nggak salah di UNER di Surabaya juga sudah ada, di Jawa Barat juga sudah ada, Unpad sama UI juga sudah ada, Jakarta. Jadi nanti kalau ada stroke infark itu bisa dibantu dengan PTCE-nya otak gitu ya? Iya betul. Gitu ya, dipasang stand ya? Iya biasanya kalau kita ada penyempitan pembuluh darah biasanya kita pasang semacam ring lah untuk memperlebar saluran gitu. Juga ada kalau misal aneurisma itu kayak kita pasang coiling kayak semacam bentuknya ya kayak kumparan gitu kita kasih di situ. Misalnya aneurismanya kayak gini nanti kita isi. Jadi terowongannya gini ini ada kayak semisal aneurismanya kita kasih ini. Itu yang namanya coiling. Biar dia nggak tambah besar. Ya, bisa juga dengan balloning kita di bagian yang pentolannya itu kita kasih balon. Ditekan. Ya, jadi kita isi balon gini supaya alirannya tuh biar dia nggak lewat situ ya. Biar nggak bikin rusak. Ya. Oke. Bedah saraf pediatrik. Ini kasus-kasus anaknya ada spina bifida juga ya? Iya, yang tadi yang disebut sebagai KEL itu tadi itu spina bifida. Itu spina bifida. Itu bentuknya sepanjang ini ya. Tapi nggak semua ada benjolan sih, satu-satu ya. Mungkin di setara lumbal berapa atau biasanya dok. Biasanya yang paling sering tuh nasofrontal tuh di sini, bentuknya, kemudian di occipital di sini sama di di bawah punggung bawah. Kenapa? Karena soalnya yang namanya embryogenesis atau organogenesis itu yang namanya embrionya itu nutupnya mulai dari tengah dulu dok. Dari jadi tulang saraf tulang belakangnya itu ketutupannya oleh jaringan di atasnya atau kulitnya itu mulainya dari
tengah di punggung belakang tengah ini baru naik ke atas sama naik ke bawah. Tergantung dia yang terganggu yang mana. Kalau yang terganggu nutupnya yang di bawah, jadi kelnya yang di lumbar. Gitu. Kalau yang nutupnya di atas bisa di occipital. Gitu. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi nggak dokter? Ini untuk tindakan-tindakan itu banyak ya. Ada craniotomy, AWS, OES, bedah saraf mikro. Oke. Jadi kalau dokter di sini nanti rumah sakit harus memberikan alat apa saja itu ya untuk Oke, yang jelas craniotomy untuk craniotomy, yang kedua laminectomy. Craniotomy itu seperti alat apa tuh? Gergajinya gitu atau apa ya? Jadi kalau yang manual bisa menggergaji gigli namanya dok. Tapi kalau yang modern itu menggunakan namanya craniotom. Jadi alatnya kayak ada gini, kemudian di tengah sini itu ada kayak pisaunya. Jadi ini tulangnya dipotong itu kita potong sejumlah yang seluas yang kita mau gitu dok. Jadi lebih aman lah istilahnya karena gergajinya ini menggunakan mesin, nggak menggunakan gini. Jadi tinggal kita setting diameter 3 cm misalnya gitu. Jadi titiknya di sini. Gitu, iya. Kita bisa milih sendiri kalau menggunakan gigli atau gergaji itu biasanya kita ngelubangi sejumlah berapa titik, 4 titik, kemudian kita buat kotak kayak gitu. Tapi kalau jadi nggak bulat ya? Iya, kalau craniotom biasanya 1 atau 2 titik itu kita sambungkan menggunakan craniotomnya itu lebih cepat lah istilahnya. Bisa bayangin nggak? Nggak. Ngeri. Oke deh. Itu sih. Yang lain apa lagi nih? Kalau mau operasi harus pakai sampo antiseptik gitu ya. Kalau mau craniotomy berarti rambutnya dibotakin dulu kah? Lebih bagus untuk operasi craniotomy itu digundul ya dok. Digundul ya biar kelihatan lapang pandangnya nggak ketutupan ya. Pertama, yang kedua juga untuk sterilitas ketika operasi itu dok. Walaupun sebenarnya bisa yang dicukur di sekitar insisinya juga bisa. Cuman kita sarankan supaya digundul setelah itu dikeramasi supaya hasilnya nanti lebih maksimal gitu dok. Untuk jadi nggak ada kemungkinan infeksi yang kecil-kecil. Iya, lebih minimal. Soalnya bisa yang kita duga nggak ringan ternyata memberat misalnya gitu ya. Jadi ending operasinya jadi tidak seperti yang diharapkan. Iya dok. Oke deh. Untuk kasus-kasus waktu di sana karena rujukan ya mesti komplit banget ya. Iya. Untuk yang di sana sudah advance semua dok, biasanya yang tumor-tumor itu yang glioma yang sulit-sulit karena menggunakan neuronavigasi gitu biasanya. Jadi ada kayak semacam peta otaknya gitu. Kemudian juga alat intraoperatif monitoring yang biasanya dibantu sama dokter saraf gitu. Jadi semisal kita nyenggol saraf itu gelombangnya ada gitu. Jadi lebih aman. Gitu. Jadi kan ada EEG-nya juga gitu. Ya, jadi EEG-nya selama operasi gitu dok. Beratnya seperti itu. Berarti mirip-mirip dengan kalau pasang stand di jantung itu kita lihat di fluoroskopi, di situ kan ada EKG-nya. Nah, ada EKG-nya kalau kesenggol itu kan langsung keluar itu apa VT atau VF atau apa gitu ya ketahuan. Jadi kalau otak juga ada gelombang. Jadi dokter neurolognya yang lihat ini gelombang ini berarti terjadi ini gitu ya. Terutama biasanya pada operasi tumor yang ganas dok, karena operasi tumor yang ganas biasanya kita ngambil sebanyak mungkin jaringannya dok. Gitu. Supaya kalau akar-akarnya nggak kita ambil, takutnya nanti dalam beberapa bulan ke depan tumbuh lagi. Itu yang prinsipnya untuk operasi yang tumor ganas itu seluas mungkin tapi seaman mungkin gitu dok. Gitu. Kalau tumor ganas itu kan biasanya batasannya nggak jelas ya, dia bisa masuk infiltratif kemana-mana ya. Betul, jadi itulah perannya dokter saraf. Gitu ya. Ya kayak nyabut ubi, itu masih ada di sana kamu tarik gini. Ibarat kayak gitu tapi di dalam susah kan? Warnanya sama, bentuknya sama. Beda kalau sama ningioma kan dia memang keras, kemudian ada bisa ciri dibedakan. khasnya. Iya, itu dok. Gitu. Itu kayak otak sehat, benar-benar kayak otak sehat kita operasi gitu dok. Sama kayak operasi epilepsi juga. Operasi epilepsi itu kita lobektomi namanya, maksudnya bagian otak yang kita curigai sebagai pusat kejahnya itu kita ambil gitu. Atau koneksi antara struktur otak tertentu kita potong gitu. Misalnya kalosotomi atau amigdalohipokampektomi. Nah itu tracknya itu kita potong supaya untuk mengurangi istilahnya kejangnya. Walaupun efek sampingnya mungkin long term atau short term memorinya terganggu, tapi dengan kita jelaskan di awal, pasien biasanya lebih memilih untuk nggak kejang daripada itu. Itu kalau misalnya nggak tahu kalau saraf, kalau misalnya pembuluh darah misalnya terpotong kan nanti dia bikin kolateralisasi tuh. Kalau saraf gitu juga nggak?
Kalau saraf itu namanya neuroplastisitas dok biasanya. Ya, kita biasanya ada tahu ya, misalnya ada orang yang kecelakaan terus sebagian otaknya itu hilang, itu separuhnya hilang, cuman pasien masih sadar. Itu kenapa? Karena memang fungsinya ya, dia itu dihandle sama otak yang sebelahnya. Oh gitu. Asalkan batang otaknya masih utuh dok, itu biasanya orangnya masih bisa napas, masih bisa berdenyut jantungnya, masih bisa segala macam. Tapi yang hilang tuh yang otak besar itu masih bisa hidup. Tapi kalau yang terganggu batang otak atau otak kecilnya biasanya udah goodbye. Sudah ya. Jadi ke Sukabumi dong ya. Iya. Sukabumi ya. Oke. Apalagi ya? Saya juga terutama di daerah kota, terutama kota kecil kayak gini dok, itu biasanya yang paling banyak orang tuh yang trauma KLL. Kenapa? Jatuh dari pohon juga bisa jadi yang paling sering memang kecelakaan lalu lintas. Selama di suatu daerah itu ada motor, biasanya kecelakaannya itu banyak dok biasanya. Kalau mobil kan biasanya ada seat belt, ada airbag, tuh lebih aman. Kalau yang motor itu dia kalau terjadi sesuatu tuh biasanya kehilangan keseimbangan terus jatuh, akhirnya misalnya nggak pakai helm, kepalanya bentur. Kalau nggak pakai helm tapi nggak diklik dok, jadi lepas helmnya gitu. Jadi tetap sama aja bentur aspal, akhirnya perdarahan otak gitu. Atau bahkan yang semisal pekerjaan, semisal di ladang atau di kebun, dia lagi istilahnya menek wit klopo, kepleset karena dari 10 meter gitu. Ya 10 meter jatuh, misalnya punggung atau pinggangnya dulu patah, atau enggak lehernya dulu yang jatuh, tulang lehernya patah, itu biasanya kita yang operasi juga dok gitu. Karena memang yang di daerah itu paling banyak itu karena trauma dok. Entah itu karena bukan jatuh, karena penyakit ya. Bukan. Memang yang dari penyakit biasanya karena lifestyle kayak hidup, biasanya juga kerjaan. Kalau misalnya sini kan biasanya kita lihat petani-petani tembakau itu sininya carpal tunnel syndrome, kemudian juga LBP karena dia ngangkut benda-benda berat dalam waktu yang lama, dalam jangka waktu yang berdekatan seperti itu dok. Gitu. Kalau jadi selama ini kan kalau kita punya pasien CKB itu kalau kita rujuk, jadi sekarang nggak usah dirujuk ya? Nggak usah dok, nggak usah dirujuk, bisa insya Allah. IC-nya sudah siap insya Allah. Sudah siap. Itu. Terus apa lagi ya? Aku tadi kayak mau tanya kok lupa ya. Mau tanya apa? Sudah tadi kraniotomi sudah, kemudian operasi yang tulang belakang mungkin kedepannya kita mau bisa nanti kalau sudah dibelikan alatnya, nanti mungkin tahun depan bisa. Misalnya kasus apa itu? Biasanya itu tadi dok, untuk yang laminektomi itu, untuk kasus HNP, kemudian juga kasus trauma tulang belakang juga bisa. Oke. Terus kalau misalnya di bedah saraf sendiri nanti ada subnya. Kalau misalnya dokter Galan mau sekolah lagi nih, mau ngambil subnya tuh yang 6 tadi gitu ya? Iya, di antara 6 ini. Jadi bisa mengambil sub yang velo yang 6 bulan, atau bisa mengambil konsultannya. Ada konsultannya sekolah lagi 2 tahun nanti. Jadi mau milih yang mana nanti bisa. Kalau konsultannya bedah saraf tuh apa aja? Ya itu tadi. Pediatrik. Ya pediatrik 6 divisi sama itu juga. Cuman dia sekolahnya lebih lama, 2 tahun gitu. Ini nanti konsultan ya, SPBSK ya kakaknya. Tapi sekarang ada tata tulis yang beda lagi lah, membingungkan. Iya, saya juga enggak ngikutin sih dok. Nggak usah bikin pusing, malah kita jadi susah ngafalin. Iya, betul. Oke deh, Devita mau ada yang tanya nggak? Kasus-kasus bedah saraf, nggak tahu ya. Oke. Itu tadi sudah maksudnya untuk warga Wonosobo terutama sebisa mungkin safety riding, menggunakan helm, menggunakan jaket. Oh ini ada, gitu. Aku baru ingat nih dokter. Jadi aku pernah nonton acara terbang layang yang di Bukit Paralayang. Karena dia harus menuju ke satu karpet yang berwarna merah sebagai titik kumpul titik tujuannya. Jadi dia keburu-buru nurunin itu, akhirnya jatuh. Begitu jatuh nggak bergerak, wah itu fraktur servikal itu kayak. Kalau kayak gitu terus dia apain itu? Ya kalau fraktur servikal kita sebisa mungkin tuh karena kasusnya Cito ya dok ya, itu harus segera istilahnya penekanan sarafnya harus kita operasi segera. Tuh. Nah nanti baru bisa dilihat waktu operasi, oh ini ternyata sumsumnya misalnya tertekan atau ada yang robek, itu nanti bisa kelihatan. Kalau di CT scan mungkin ya bisa kelihatan, bisa enggak dok, tapi waktu operasi nanti bisa kelihatan sekali itu
sarafnya. Karena langsung live lihat di Iya, tempat ya. sumsumnya itu benar-benar tahu, oh ini yang putus, oh ini yang robek, itu kelihatan semua. Jadi kalau putus itu disambung gitu? Kalau ya putus ya Nggak bisa ya? sulit dok, karena memang Nggak kayak pembuluh darah ya, pembuluh darah masih bisa, Masih bisa, disambung, dijahit gitu. kalau ya. saraf sebenarnya bisa dok, cuman untuk saraf kan dia tidak bisa memiliki regenerasi seperti sel yang Regenerasinya lain nggak kayak sel yang lain. gitu. Jadi nggak bisain kolaterasi ini Kan plastisitas nervous, sama jadi, tadi. yang hilang hilang. otak yang hilang tapi job desk-nya diganti. Tapi kalau saraf tulang belakang putus nggak ada yang ganti lagi sudah gitu. Nggak ada yang jual juga ya. Nggak Ya yang plastik nggak ada ya. Iya. Oke deh. Jadi nggak pernah ya selama fase kekurangan pasien nggak ada ya, numpuk terus. Ya sekarang juga pasien dengan keluhan terutama keluhan nyeri dok, keluhan nyeri misal low back pain gitu-gitu. Kemudian juga ada yang tangannya kebas atau kakinya kebas. Yang itu tadi ternyata memang dia selain kelainan struktural juga kelainan itu ya, hipertensi atau diabetes itu banyak sekali. Karena memang sekalinya dia kena diabetes dia terkena neuropati gitu, vaskulopati. Jadi pembuluh darahnya tidak elastis lagi. Kemudian saraf-saraf di perifer, maksudnya di ujung-ujung tangan kakinya itu juga terganggu, akhirnya dia kebas gitu. Jadi berobatnya ke dokter saraf, selain ke dokter penyakit dalam dia ke dokter saraf, bahkan ke dokter bedah saraf untuk minta operasi gitu, seperti Kalau itu. mau ada tindakan ya itu dok. Oke. Saya tuh sempat dengar gosip dokter Galan nggak jadi kesini, saya sedih. Duh kenapa nggak mau gitu. Kayaknya ada yang nawarin dokter Galan ke tempat yang lain deh. Oh iya. Waktu itu sempat terdengar gosip nggak jadi dokter kesini. Loh nggak bisa, ayahnya bilang mau. Akhirnya kesini kok dok. Akhirnya kesini Iya. ya. Oke. Seorang tua soalnya. Iya, bagus itu dilanjutkan ya. Kalau kita kan, kok aku udah nggak ada sih, jadi aku udah kehilangan surga. Ya masih melanjutkan cita-cita beliau dulu. Oke deh. Masih di 1 jam bersama Dr. Alin dan kita udah di sesi terakhir ini ya Dr. Galan ya. Kita masih bersama Dr. Galan Budi Prasetya, Magister Kedokteran Klinis Spesialis Bedah Saraf di RSUD Sujonegoro Wonosobo. Bisa menemui beliau setiap hari jam kerja. Jangan hari liburan. Untuk kasus-kasusnya seperti yang tadi udah diuraikan, banyak yang berkaitan dengan saraf ya. Dokter mungkin mau dikasih, ya tadi udah dokter kasih pesan-pesannya untuk terutama yang di Wonosobo ya, safe riding. Mau dikasih take home message yang lain apa dok, yang kira-kira kaitannya di kasusnya banyak, terus orang sini suka banget sembrono kayak gitu ya, apa aja dok? Jadi untuk yang saya sesuai dengan ini ya dok ya, sesuai dengan definisinya. Kalau yang dari trauma itu tadi safety riding, untuk yang motor menggunakan helm, jaket, sarung tangan, sepatu, jangan lupa diklik. Kecepatannya jangan kecepatan under control yang bisa dikontrol. Kemudian untuk yang mobil menggunakan seat belt, entah itu yang depan maupun yang tengah sampai yang belakang. Karena rata-rata kita mindsetnya itu tengah sama belakang nggak perlu seat belt, padahal itu yang perlu dok. Itu ya rata-rata di kita kan seat belt yang depan aja. Iya gitu. Karena yang bunyi itu yang di depan. Kalau enggak dia bunyi terus selama di jalan ini, kalau belum diklik gitu dia marah mobilnya. Jadi mungkin mobil tuh ya next mobil bikin juga yang belakang, kalau nggak dipasang bikin ribut juga ya. Tapi sekarang ada alat-alat di Shopee itu yang kayak buat ngeklikin supaya nggak bunyi dok. Iya. Ya nggak ditaruh di belakang aja diklik kan. Iya dok. Terus safe riding. Terus apalagi dokter? Untuk yang manjat-manjat dok, apa harus manjat pakai helm? Enggak ya? Enggak. Nah, terutama rata-rata tuh yang kerjanya yang mendaki pohon, yang menek pohon gitu, pohon kelapa itu juga kalau misal habis hujan juga harus lebih hati-hati dok. Karena memang licin. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, lumut juga kadang kan, di pohon banyak lumut ya? Banyak lumut ya, habis hujan juga licin. Terus juga yang menek-menek lagi itu biasanya bapak-bapak itu kalau habis hujan terus nggak sabar gitu kan, ya mending taruh aja ember, tiap berapa jam diganti, habis itu besoknya habis reda baru panggil tukang, lebih aman gitu. Kita ngeluarin 100-200 tapi badan kita aman gitu dok. Gitu. Karena resikonya jatuh kepleset ya. Iya, yang paling banyak itu jatuh terduduk, yang patah tulang pinggangnya sini. Kalau yang lebih berat lumbal ya, yang lebih berat yang servikal, jatuh kepala dulu, biasanya dia selain nggak sadar, tangan kakinya lumpuh nggak bisa balik gitu dok. Dia hidup selamanya di kursi roda. Operasi untuk menstabilkan lehernya aja.
Hah? gitu, Dok. Cuma gitu doang? Iya, karena memang kalau tulang leher itu sampai kena sudah dioperasi tapi nggak bisa jalan, kita cuma bisa bantu rehabnya aja supaya ototnya nggak atrofi, nggak kempes gitu. Tapi kontraktur juga. iya, karena memang kalau yang namanya tulang di leher itu sangat vital. Itu kenapa kita nggak boleh istilahnya guyon-guyon yang istilahnya itu berkaitan dengan leher. Ya. Atau enggak yang istilahnya yang bela diri itu kita iseng nendang di leher, itu bahaya banget. Kenapa? Karena nggak bisa balik biasanya. Kalau bela diri itu ada aturan ya? Leher nggak boleh leher, ya? Yang boleh yang di tangan kaki ya, gitu. kalau mukul di ulu hati itu sebisa mungkin jangan. Kenapa? Karena kalau ulu hati dipukul, heparnya pecah, perdarahannya banyak, itu shock hipovolemik, mati orangnya. Jadi mukul di sini, nendang di sini, kemudian juga guyonan anak-anak SD lagi mau duduk ditarik kursinya. Iya tuh sering tuh ya anak-anak tuh ya. Tuh. Jadi yang kasus yang saya ceritain tadi, main para layang jatuh itu cuma dia lumpuh seumur hidup itu? Iya, biasanya gitu, Dok. Jadi cuma jadi ibaratnya jadi beban ya, udah nggak bisa apa-apa ya? Ya, kita cuma bisa meningkatkan quality of life-nya. Dia masih bisa nulis nggak kayak gitu? Tergantung, Dok. Jadi sarafnya yang untuk motorik tangannya bisa apa enggak gitu, Dok. Karena bisa jadi yang kakinya lebih berat, tangannya hanya cuma kekuatan motoriknya nggak full juga bisa. Tapi dia masih bisa nyendoi sendiri, mancing bajunya mungkin bisa ya, Dok. Tapi kalau menyendoi ke mulut masih bisa. Jadi kita tujuannya untuk meningkatkan quality of life-nya. Kemandirian yang maksimal, yang optimal dia bisa kerjakan gitu ya, Dokter ya. Iya, gitu. Jadi memang banyak sih, Dok, kasusnya. Terutama ada tamu, ada bayi usia setahun, bahkan nggak sampai setahun, gemes itu di gini-gini. Oh, diuncal-uncal gitu. Ya, namanya second baby syndrome namanya. Itu jadi sering terjadi apa itu? Ada yang patah kah? Nah, jadi perdarahan namanya subdural hematoma. Artinya di bawah selaput otaknya itu ada perdarahan. Kenapa? Karena goncangan di otaknya itu menyebabkan pembuluh darah yang antara selaput otak sama otaknya itu kan ada pembuluh darah yang naik-naik gitu ya, kayak tiang gitu, Dok. Itu robek. Akhirnya pas di anaknya tuh lemes gitu kan. Setelah di-scan ternyata ada perdarahan. Setelah kita tanyain ada orang tuanya atau ada tamu yang datang, ternyata ada dilempar-lempar gini ke udara. Saking gemesnya. Iya, itu juga. Itu iseng yang jahat. Anakmu ya. Jangan digituin loh. Enggak. Awas. Iya. Dia ini bapak siaga. Waktu dari istrinya hamil bilang, awas kamu kalau nggak jadi bapak siaga. Sekarang sama anak ya. Oke deh, ini makasih banget ini Dokter Galan udah bersedia menemani saya ngobrolin tentang bidang yang saya benar-benar baru juga, karena dulu waktu saya residen juga belum ketemu kasus-kasus yang ditangani waktu itu di Sarjito ya. Makasih banget Dokter Galan Budi Prasetya. Semoga nanti bisa bekerja sama segera dengan BPJS ya, Dok ya. Jadi karena biaya untuk bedah saraf ini boleh dikatakan mahal ya, Dok ya. Ya, memang ya karena memang satu tekniknya, dua alat-alatnya juga yang nggak seperti biasanya lah, karena ini luar biasa gitu ya kasus-kasusnya. Jadi jangan lupa diingat tadi yang pesan-pesan tadi, jangan sembarangan hanya ngisengin, ternyata itu bisa berakibat kecacatan, bisa sampai mortalitas juga, kematian seseorang. Oke, makasih banget udah join di sini. Dokter, tahu radio kita namanya apa? Susanegoro. Ya, itu dibaca. Sehat bersama Susanegoro. Salah. Sehat sama. Sehat sama. Itu bukan salah ketik loh ya. Oh, itu sengaja ya, Dok ya? Sengaja supaya kita sambil siaran serius sambil gitu. Jadi radio ini udah dengerin nggak tadi malam? Sempat dengerin nggak radionya live? Iya, ada yang orang bercandaan atau apa itu. Gitu ya. Itu dia yang buat. Jadi kita punya radio ini mungkin udah 2 tahun ada ya, Mas ya? 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun ada, dan jadi ada acara-acara yang Dokter Galan mau bikin acara sendiri juga boleh. Kita masih banyak spot jam ini yang bisa untuk ngisi acara. Jadi dari saya tuh ada 1 jam bersama Dokter Alin, kita mengekspor banyak dengan teman-teman dokter atau sama yang lain-lain juga. Saya kadang-kadang ngundang tamu-tamu dari luar juga, membuka wawasan. Jadi radio kita itu tujuannya untuk happy-happy, juga informasi kesehatan gitu, Dokter. Biasanya membahas itu, Dok, biasanya dari masyarakat tuh opini atau fakta, biasanya gitu. Oh gitu ya? Ya, misalnya mandi malam bikin rematik, nah gitu-gitu biasanya kan. Oh, yang pinter itu Dokter Leda itu. Besok Dokter Leda kita undang lagi. Dia tuh bikin itu Instagram. Oh, Instagram. TikTok juga. Jadi buat yang
video simple-simple cuma 1 menit 2 menit, isinya pertanyaan apakah gini, langsung dijawab selesai gitu ya. Jadi sehari dia upload berkali-kali. Dokter mungkin bisa bikin juga kayak gitu. Bisa, tapi saya orang introvert, Dok. Jadi kalau udah temenan sama aku agak-agak extrovert nanti. Suruh agak ribut dikit. Oke deh, makasih banget. Kita tutup dengan stay healthy ya. Pokoknya jadi yang oke-oke lah. Jadi untuk yang ke depan jangan sampai banyak pasien yang akhirnya, jadi memang di Wonosobo ini kota yang sering banyak kasus KLL, dokter. Betul. Setiap kali ada acara di alun-alun itu banyak kasus KLL. Misalnya ada band-bandan sampai malam itu, mesti di UGD itu masih ada yang KLL, kecelakaan lalu lintas. Itu karena itu, Dok, karena mabuknya biasanya. Iya benar-benar. Bukan karena apa? Nabrak. Bukan karena acaranya, bukan ya. Enggak. Mau mabuk dipaksa nyetir akhirnya KLL. Rata-rata gitu. Itu, Dok. Betul. Kalau dokter jaga UGD itu, ada acara siap-siap gitu, Dok. Biasanya gitu, maksudnya sudah di-scan nggak sadar, ternyata otaknya aman-aman aja, Dok. Ternyata mabuk. Iya, setelah tunggu berapa jam bangun. Setelah kita infusnya kita gerojok, pasiennya bangun terus pulang paksa deh. Oh iya. Bisa kayak gitu, Dok. Gitu. Iya deh. Kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.